Bab 4391, apakah Anda memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Kota Kijia, Qi Yuan-kun, yang merupakan fusi kota Kijia, sedang minum anggur dan menunggu putranya kembali. Selama periode ini, Qi Yuan-kun sangat bahagia setelah Qi Heng dipromosikan ke alam Mahayana. Dia adalah guru Mahayana termuda di lingkungan mereka. Kota Kijia saat ini memiliki reputasi tertentu di seluruh wilayah timur, apalagi sekarang Ningxi bertanggung jawab atas kota Kijia. Selain itu, kota Kijia telah bekerja sama dengan Demon Sealing Alliance, yang bahkan lebih kuat. Sekarang Qi Yuan-kun telah mencapai titik ekstrim. Banyak kekuatan sekte kecil di sekitarnya telah dianeksasi oleh kota Kijia. Tetapi ketika Qi Yuan-kun sedang menyenandungkan sedikit lagu dan meminum sedikit minuman, kedua biksu yang dibawa pergi oleh Qi Heng berlari kembali dengan panik. Pas sekretaris, Pak, ini tidak baik, tidak baik. Kedua biksu itu berlutut di depan Qi Yuan-kun, seluruh tubuh mereka gemetar. Qi Yuan-kun sedikit mengernyit dan berkata, apa yang terjadi? Membuat kalian berdua takut seperti ini. Di mana Tuan Muda tertua? Salah satu biksu menelan ludahnya dan berkata, Direktur Utama, Tuan Muda tertua terbunuh. Dar. Gelas anggur di tangan Qi Yuan-kun langsung jatuh ke tanah, lalu pecah berkeping-keping. Apa katamu? Qi Yuan-kun berdiri dan bertanya dengan tidak percaya. Tuan Sekretaris, Tuan Muda tertua dibunuh dan kepalanya dipenggal dengan pedang. Beku lain juga berkata dengan cepat. Kentut, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, lalu bagaimana bisa ada master seperti itu di kota Zujia? Qi Yuan-kun tidak mempercayainya sama sekali, karena dia tahu tidak akan ada guru seperti itu di kota Zujia. Putranya adalah penguasa alam Mahayana. Zhu Yuanji dari kota Zujia adalah yang terkuat, dan dia hanya berada di puncak alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa memenggal kepala putranya dengan pedang? Tiba-tiba, Qi Yuan-kun sepertinya teringat sesuatu, matanya melebar dan dia berkata, mungkinkah orang-orang dari Sekte Wanjian? Bisakah orang-orang dari Sekte Wanjian berada di kota Zujia? Hanya Sekte Wanjian yang hancur yang bisa membunuh guru Mahayana dengan satu pedang. Dan hanya sesepuh atau lebih tinggi dari Sekte Wanjian yang bisa melakukan ini. Tapi Sekte Wanjian telah dihancurkan, dan semua orang melarikan diri sampai mati. Bagaimana mungkin ada orang yang berani tinggal di tempat di wilayah timur ini? Qi Yuan-kun tahu bahwa Wan Jianzong selalu berteman dengan kota Zujia, tetapi tidak mungkin dia tinggal di kota Zujia dan mendukung kota Zujia tanpa mempedulikan kehidupannya sendiri. Anda harus tahu bahwa orang yang disinggung oleh Sekte Wanjian adalah aliansi penyegel setan. Di tempat di wilayah timur ini, ketika kata aliansi penyegel setan disebutkan, itu adalah keberadaan seperti dewa. Setiap kekuatan sekte bangga bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, dengan pohon besar seperti aliansi penyegel iblis, meskipun sumber daya di wilayah timur langka, mereka bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan lebih banyak sumber daya. Hanya saja aliansi penyegel iblis tidak menerima semua kekuatan sekte, masih memiliki persyaratan tertentu. Sekte Wanjian tertarik oleh Demon Sealing Alliance, tapi mereka tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik, yang hanya bisa menyebabkan kehancuran klan. Sekretaris Utama, dia bukan dari Sekte Wanjian, dia. Itu Dev, kata seorang biksu. Dev. Qi Yuan-kun sedikit mengernyit. Dia selalu merasa nama itu sangat familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya untuk beberapa saat. Itulah orang yang diburu oleh Demon Sealing Alliance dengan upeti 100 tahun. Biksu itu menjelaskan. Boom. Ketika Qi Yuan-kun mendengar ini, kepalanya tiba-tiba meledak, dan kemudian dia bertanya dengan cemas, di dunia manakah kamu bisa membunuh anakku dengan satu pedang? Alam kesengsaraan tingkat ke-7. Persetan denganmu. Begitu biksu itu selesai berbicara, Qi Yuan-kun mengusir biksu itu. Apakah menurutmu aku bodoh? Dia yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 dapat membunuh putraku dengan satu pedang. Apakah kamu mengatakan bahwa putraku, seorang guru Mahayana, bahkan tidak sebaik tingkat ke-7 dari alam kesengsaraan? Alam kesengsaraan, Qi Yuan-kun marah. Bukankah ini penghinaan terhadap IQ-nya? Bab 4392, Rahasia Kota Kijia. Ketika biksu lain melihat ini, dia gemetar ketakutan. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Sekretaris Utama, Anda benar-benar hanya memiliki alam kesengsaraan tingkat ke-7. Alam yang ditunjukkan oleh Dev hanyalah alam kesengsaraan tingkat ke-7. Alam kesengsaraan, tapi mungkin saja alam itu tersembunyi. Kalau tidak, aliansi penyegel iblis tidak akan mampu menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburu anak ini. Dev ini pasti sesuatu yang istimewa. Kata-kata biksu lain membuat Qi Yuan-kun menjadi tenang. Dia mengira Dev pasti menyembunyikan kekuatannya. Mustahil bagi alam kesengsaraan tingkat ke-7 untuk membunuh alam Mahayana dengan satu pedang. Pengurus rumah tangga. Teriak Qi Yuan-kun. Qi Yuan-kun tahu bahwa putranya dapat dibunuh oleh Dev dengan satu pedang. Bahkan jika dia memimpin orang lain untuk membalas dendam, dia hanya akan mati sia-sia. Meski kebencian membunuh putranya tidak bisa didamaikan, Qi Yuan-kun tidak bodoh. Segera, pengurus rumah tangga dipanggil dan berbisik, Tuan, apa yang dapat saya lakukan? Apakah Tuan Ning ada di sini?
Qi Yuankun bertanya. Masalah ini hanya bisa ditangani oleh Ningxi. Bagaimanapun, Ningxi adalah bos sebenarnya di balik layar di kota Qijia. Tuan Ning telah keluar bersama beberapa pembudidaya iblis dari aliansi penyegel iblis selama beberapa hari, dan dia tidak pernah kembali. Saya mencoba menghubunginya, tetapi saya tidak dapat menghubunginya. Saya ingin tahu apakah ada kecelakaan. Pengurus rumah tangga berbisik. Tidak mungkin. Di seluruh wilayah timur, hanya ada sedikit orang yang dapat mengancam Tuan Ning. Qi Yuankun melambaikan tangannya dan berkata, tingkat kekuatan di seluruh wilayah timur tidak tinggi, dan tidak banyak guru Mahayana, jadi sangat sedikit orang yang dapat mengancam Ningxi. Tuan, apakah Anda lupa bahwa beberapa waktu yang lalu, ada penampakan dan aura yang datang dari langit di kawasan Gunung Gelu? Mungkin legenda itu benar adanya. Pengurus rumah tangga masih berkata dengan lembut. Setelah mendengar ini, Qi Yuankun terdiam beberapa saat, lalu sedikit mengernyit dan berkata, apa maksud Anda, Tuan Ning dan yang lainnya mungkin bertemu dengan orang-orang dari luar wilayah? Saya tidak tahu. Pengurus rumah tangga tidak berani mengakuinya. Itu semua adalah legenda dan tidak bisa dianggap serius sama sekali. Apakah benar ada dunia lain di Gunung Gelu dan sekte tersembunyi? Anda harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada yang melihat orang-orang tersembunyi itu dari luar wilayah, mereka hanya mendengar tentang mereka. Jika ada master tersembunyi yang tiba-tiba muncul dan menyebabkan kekacauan di wilayah timur kita, menurutku pemilik wilayah tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Saya tidak peduli kemana Tuan Ning dan yang lainnya pergi. Anda harus segera menghubungi aliansi penyegel iblis dan memberitahu dia bahwa Dev berada di wilayah timur. Perintah Qi Yuankun. Saya mengerti. Pengurus rumah itu mengangguk, tetapi dia tidak segera pergi, seolah dia ragu untuk berbicara. Butler, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kata Qi Yuankun. Pengurus rumah tangga memandang ke arah kedua biksu itu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua, keluar. Kedua biksu itu mundur, dan kemudian pengurus rumah tangga mendekati Qi Yuankun dan berkata di telinganya, Tuan, jika kita menarik semua orang dari aliansi penyegel iblis, saya khawatir kita tidak akan bisa menyembunyikan reruntuhan Gunung Gelu. Kami di kota Qijia telah menghabiskan ratusan tahun secara diam-diam mencari pintu masuk reruntuhan, dan sekarang kami memiliki beberapa petunjuk. Jika orang lain mengetahuinya, saya khawatir tidak akan terjadi apa-apa pada kami di kota Qijia. Penglihatan yang saya alami beberapa waktu lalu, saya rasa ada hubungannya dengan fakta bahwa pintu masuk reruntuhan itu akan ditemukan. Saya harap Anda memikirkannya baik-baik, Tuan. Qi Yuankun terdiam. Ada peta harta karun di kota Qijia mereka yang tidak pernah diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi tidak ada yang tahu untuk apa peta harta karun itu digunakan. Baru 100 tahun yang lalu seseorang melihat bahwa peta harta karun seharusnya menjadi pintu masuk reruntuhan di Gunung Gelu, namun lokasi tepatnya tidak diketahui. Sejak saat itu, kota Qijia mulai melakukan pencarian, dan pencarian tersebut berlangsung selama 100 tahun. Sekarang pintu masuk reruntuhan memiliki beberapa petunjuk, jika semua orang dari aliansi penyegel iblis tertarik ke sini dan reruntuhannya ditemukan, upaya ratusan tahun kota Qijia akan sia-sia. Bab 4393, Persuasi. Bagaimanapun, kekuatan kota Qijia tidak dapat dibandingkan dengan aliansi penyegel iblis. Jika aliansi penyegel iblis menemukan reruntuhannya, tidak akan terjadi apa-apa di kota Qijia tanpa dia. Tetapi jika kita tidak mencari bantuan dari aliansi penyegel iblis, dengan kekuatan kota Qijia, mustahil untuk membalas dendam dari Dev. Qi Yuankun berada dalam dilema untuk sementara waktu. Setelah merenung dalam waktu lama, Qi Yuankun akhirnya berkata, ayo kita cari aliansi penyegel iblis. Jangan mencari pintu masuk ke reruntuhan selama periode ini. Tuan, jika penglihatan yang terjadi beberapa waktu lalu benar-benar reruntuhan atau penampakan seorang ahli dari luar wilayah, maka rahasia kota Qijia kita tidak dapat disimpan. Pengurus rumah tangga juga ingin membujuk Qi Yuankun. Biarkan aliansi penyegel iblis mengirim beberapa ahli ke sana. Kami di kota Qijia dapat dianggap sebagai anggota aliansi penyegel iblis. Aliansi penyegel iblis tidak bisa begitu saja abaikan saya. Qi Yuankun menjadi sedikit marah dan berteriak pada pengurus rumah tangga. Ketika pengurus rumah tangga melihat ini, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Mata Qi Yuankun dipenuhi amarah. Tidak mungkin dia tidak membalas pembunuhan putranya. Kota Zujia. Setelah Dev memperoleh semua sumber daya di kota Zujia, dia menyembuhkan Zhu Yuanji. Selama waktu ini, Zhu Qingxiu juga perlahan pulih dengan sendirinya. Dan juga mengetahui keberadaan rumput otot dewa. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, hidup saya mungkin akan berakhir. Setelah Zhu Yuanji pulih, dia berterima kasih kepada Dev. Tuan Chen, kami tidak dapat membalas kebaikan Anda yang besar. Semua sumber daya di kota Zujia ada di sini, jadi kami tidak dapat memberi Anda hadiah apapun. Tapi jangan khawatir, jika aku kembali ke dinasti Xiao dan benar-benar berkumpul dengan Afeng, aku pasti akan membalas budimu. Zhu Qingyue memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, sekarang tidak ada lagi yang tersisa di kota Zujia untuk berterima kasih kepada Dev.
Zhu Qingyue hanya bisa menunggu dirinya sendiri untuk menjawab dinasti Xiao dan benar-benar menjadi putri dinasti Xiao, lalu dia dapat membalas budi Dev. Kamu tidak harus bersikap sopan, aku hanya melakukan sedikit pekerjaan, dan aku sendiri telah menggunakan banyak sumber daya ini di kota Zujia, jadi itu hanya hadiah. Dev berkata sedikit malu. Faktanya, Dev juga menggunakan banyak sumber daya ini di kota Zujia untuk memulihkan tubuhnya, jika tidak, dia tidak akan dapat merawat Zhu Yuanji. Dia mengikuti Ningxi untuk bertarung, yang benar-benar menghabiskan banyak uang dan dia harus pulih. Tuan Chen, saya mengetahui keberadaan rumput otot dewa. Beberapa orang mengatakan bahwa ada jenis rumput otot dewa ini di Gunung Gelu. Zhu Qingxiu mengikuti Dev dan berkata, Gunung Gelu. Dev sedikit terkejut, lalu berkata, kalau begitu kita bisa pergi ke Gunung Gelu untuk memetik beberapa jenis rumput peri ini. Selama ada jenis rumput peri ini, saya bisa menyembuhkanmu 100%. Bagus, saya akan menemani Tuan Chen ke Gunung Lu Jerman untuk memetik rumput otot dewa sekarang. Zhu Qingxiu berkata dengan penuh semangat. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Saat ini, Zhu Yuanji buru-buru menghentikannya. Ayah, ada apa? Zhu Qingxiu memandang Zhu Yuanji dengan bingung dan bertanya. Gunung Gelu akhir-akhir ini tidak damai. Beberapa waktu lalu, terjadi fenomena aneh di Gunung Gelu, aura memancar, bahkan ada yang mendengar suara-suara aneh. Saya khawatir legenda itu benar adanya. Kata Zhu Yuanji. Legenda? Legenda apa? Wajah Zhu Qingxiu penuh keraguan. Dev juga langsung tertarik. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat, ingin mendengar apa legenda itu. Konon ada dunia lain di kawasan Gunung Gelu. Banyak ahli dari luar wilayah yang tinggal di dalamnya, dan mereka sangat sakti. Alasan mengapa kita hanya memiliki sedikit master di wilayah timur adalah karena mereka semua terserap ke dalam dunia itu. Tapi ini hanya legenda dan belum bisa dikonfirmasi. Tetapi beberapa waktu yang lalu, ada fenomena aneh di Gunung Gelu, dan semua orang memikirkan legenda ini, jadi sebaiknya jangan pergi ke Gunung Gelu untuk menghindari bahaya yang nyata. Zhu Yuanji menasihati. Bersambung.